Shalom, mari fokus pandang Tuhan. Yohanes, anak Imam Zakaria dan Elizabeth, juga disebut Yohanes Pembaptis, dikandung secara mukjizat, menjalani hidup secara luar biasa dan penuh semangat. Bahkan dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 11 bahwa Yohanes seorang yang dikatakan lebih besar di antara semua anak yang dilahirkan oleh perempuan. Namun, di akhir hidupnya telah mengalami keadaan yang tragis. Suatu ketika dulu, dia begitu bersemangat berkhotbah, menegur, dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia berseru agar semua orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Ketika melihat Yesus, roh dan jiwanya menyatu dengan Yesus. Dia mendapat visi dari surga bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dalam Yohanes 1:36, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada murid-muridnya tentang Yesus, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes bahkan membiarkan Andreas, muridnya, untuk menjadi pengikut Yesus. Yohanes menjalani hidup dengan berani. Dia bahkan berani menegur Raja Herodes. Dalam Matius 14 ayat 3 hingga 4. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Siapa berani menegur raja? Apalagi raja yang ditegur itu adalah seorang yang sangat angkuh dan kejam. Namun, Yohanes Pembaptis tampil dengan berani menegurnya. Ketika berada di dalam penjara, Yohanes seperti manusia lain, dia bergumul juga. Dia sangat bergumul. Ada waktunya dia merasa lelah dan memerlukan pertolongan. Dia diperlakukan secara tidak adil. Kalaulah ketika itu Mesias datang menyelamatkannya, seperti yang dilakukan oleh para hakim Israel pada masa dahulu, Yohanes dalam titik lemahnya teringat akan Yesus. Pelbagai persoalan bermain di dalam pikirannya. Kenapa Mesias ini seolah diam? Di dalam Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Selalunya, kalau kita menonton movie, kalau Staring mendengar kawan atau keluarganya ditangkap penjahat, dia akan segera menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Berbeza pula dengan Yesus. Dia malah menyingkir, dia menjauh. Dapat dipahami perasaan Yohanes ketika itu. Mungkin saja ada perbualan di antara Yohanes dan para muridnya. Di mana Yesus? Alangkah menyakitkan ketika mendengar bahwa Yesus yang diharapkan untuk menolongnya malah menyingkir. Yesus malah menjauh dan seolah-olah meninggalkannya. Kalau dalam pikiran kita sebagai manusia biasa, ketika kita melihat movie, kita akan mungkin geram dan berkata, "Apa punya kawan? Kenapa dia tidak menolong kawannya yang dalam kesusahan?" Dalam Matius pasal 11 ayat 3, Yohanes yang kepenatan dan mungkin juga kecewa dengan Yesus, dia menyuruh murid-muridnya yang melawatnya ketika itu di dalam penjara untuk mencari dan bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Pertanyaan ini dilatar belakangi oleh keadaan Yohanes yang sedang kecewa terhadap Yesus. Dia merasa tidak dipedulikan. Mungkin terbayang semula perjumpaannya dengan Yesus di Sungai Yordan ketika dia membaptis Yesus.
Dia terkenang bagaimana dengan semangatnya dia mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia terkenang semua hal itu. Dia teringat semua kekagumannya dan kobaran di hatinya untuk memberitakan tentang kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus Sang Domba Allah. Dan kini semuanya seolah-olah tiada arti bagi Yesus. Seolah-olah kelihatannya seperti itu. Wajarlah Yohanes terkilan dan kecewa. Keraguan mulai menapak di dalam hati Yohanes. Perlukah kami menunggu orang lain? Betulkah engkau ini Mesias? Mengapa setelah semua yang saya lakukan bagi Tuhan, kini seperti tidak dihargai? Mengapa saya dipinggirkan? Mengapa Yesus menjauh? Mengapa orang lain dia sembuhkan? Orang lain dia tolong. Bahkan orang mati dia bangkitkan. Kalau dia mahu, mudah saja baginya menyelamatkan saya daripada belenggu ini. Mengapa Tuhan membiarkan saya? Mengapa Sang Mesias membiarkan saya di sini, terbelenggu di dalam penjara ini? Saudara-saudari yang terkasih, apa jawaban Yesus? Yesus sangat mengenal Yohanes. Dia bahkan sangat arif dengan panggilan dan jalan hidup Yohanes. Yesus mengenal Yohanes lebih daripada Yohanes sendiri. Yesus menjawab dalam Matius 11 ayat 4 hingga 6. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dan di dalam ayat ke-6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yesus mengerti emosi, air mata, dan semua perjuangan Yohanes. Yesus tahu jauh di lubuk hati Yohanes ada iman yang kuat, namun sedang dirapuhkan oleh kesakitan dan rasa tertolak yang terhasil daripada penderitaannya. Bukanlah Yesus tidak mahu menolong. Bukanlah Yesus tidak prihatin. Tapi dia tahu akhir hidup Yohanes. Fasa hidupnya hampir habis. Panggilannya sudah hampir selesai. Yohanes dibiarkan di dalam belenggu itu ada sebab Tuhan. Yesus membiarkan hidup Yohanes diakhiri dengan kematian karena membela kebenaran, membela keadilan. Sampai akhir hidupnya, dia adalah pembela kebenaran dan keadilan. Karena hal itu, Yohanes dipenjara dan akhirnya kepalanya dipenggal. Yesus mengirimkan message yang jelas agar Yohanes bertahan sampai akhir. Dalam ayat 6, Yesus mengatakan, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudari, mungkin kita pernah merasa seperti ditinggalkan Tuhan. Hanya karena doa kita tidak dijawab sesuai keinginan kita, maka kita beranggapan bahwa kita tidak layak didengar oleh Tuhan. Kita mungkin pernah berpikir, "Tuhan, setelah semua yang saya lakukan untuk Tuhan, dan akhirnya saya tidak dipeduli oleh Tuhan." Apalagi kalau ketika sakit atau ketika dalam kesusahan, kita mendengar kesaksian teman-teman lain yang ditolong, yang disembuhkan secara mukjizat oleh Tuhan. Mungkin kita merasa seperti tidak layak didengar oleh Tuhan. Apakah Tuhan lupa kepada saya? Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah Tuhan lupa terhadap kehidupan saya yang mengabdi kepadanya selama ini?
Saudara-saudari, Tuhan mengenal kita lebih daripada siapapun. Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dia tahu benih, potensi, jenis apa yang telah Dia tanam dalam diri kita jauh sebelum kita dilahirkan, untuk membuat benih itu bertumbuh dan berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan kita digembur, kita disirami, kita menahan terik kepanasan cahaya matahari. Ketika dahan mulai bertumbuh, kita dicantas lagi. Tuhan kenal kita. Percayai Tuhan, tetap pada posisi setia dalam proses Tuhan. Jangan menyerah, jangan kecewa sehingga menolak Tuhan. Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Fokus pandang Tuhan. Fokus pandang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.